Akhirnya kebeli juga Motorola H60 Fusion yang dulu saya idam-idamkan. Di awal rilisnya saya masih mikir 2 kali untuk membeli karena harganya 5 jutaan bro. Sekelas guru honorer multi universe seperti saya ini mending puas makan Indomie dulu deh. Tapi gini harganya abrakadabra, udah terjangkau. Ya gue gas. So class, gak pakai lama, mari kita gas dan kupas tuntas saja murid baru saya ini. Apakah Motorola H60 Fusion masih layak dibeli untuk tahun 2026 nanti? Bersama Bu Guru Vanilla, mari kita bedah. Ya kelas, unit Motorola H60 Fusion ini kami beli di harga promo 3,5 jutaan pada varian RAM 12 per 256 GB, warna Pantone Amazonite. Di level harga segini, HP ini terbilang sudah sangat-sangat best deal. Tapi kalau harga non promo pasti beda ya kelas. Intinya tergantung kupon diskon dan hoki Anda. Untuk link pembelian sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Jangan khawatir, unit ini dijamin original karena langsung dari sang empunya Eyang Motorola Official. Oke, cus kita masuk ke mata pelajaran unboxing aja. Di bagian atas tentu ada HP-nya dan pastikan saat pertama kali beli HP ini terbungkus rapi oleh kertas putih ya kelas ya. Jangan sampai terbungkus oleh daun pisang. Kalau daun pisang namanya lemper. Nah, untungnya saat kita perhatikan warna hijau dari Motorola H60 Fusion ini tuh tidak mirip hijaunya daun pisang kelas, lebih ke arah hijau toska. Warnanya tuh kalem, sedap dipandang, saat digenggam pun juga mantep. Dimensinya tergolong compact ya untuk seukuran HP curve. Punya ketebalan 8 mm dengan bobot 182 gram aja. Terlebih nih ya, back cover kulit imitasi khas Motorola tetap dipertahankan dengan cap logo M legendarisnya. Tekstur vegan leathernya berasa empuk dan lembut. Kita coba garuk-garuk nih ya pakai kuku pun bahannya tidak mudah meninggalkan goresan. Nice. Next, aksesoris kedua ada hard casing berwarna senada. Bahannya terbilang bagus dengan tonjolan siku di 4 sisi. Namun meninggalkan bagian sisi terbuka di kedua framenya serta meninggalkan bagian sisi keamanannya. Casing ini lebih ke arah fashion aja sih. Kalau sebagai casing perlindungan kurang cocok. Apalagi layar HP ini berjenis curve tanpa perlindungan aksesoris screen protector dari Motorola. Dan walaupun iya layarnya sudah terlapisi oleh Corning Gorilla Glass 7i plus sertifikasi militer dust resistance, tetap aja guys, Anda wajib hati-hati membawa HP ini di saat Anda belum punya casing yang proper. Karena hari sial itu tidak ada di kalender. Tapi ya, misal amit-amit sialnya HP ini tercebur ke dalam air, Anda tidak perlu khawatir. Doi masih aman. Karena Motorola H60 Fusion sudah jago berenang. Punya sertifikasi IP68 dan selain jago berenang, Motorola diklaim jago fotografi. Lensa kamera tergolong lengkap. Punya lensa ultrawide 13 MP f2.2 yang bisa merangkap sebagai lensa makro. Karena lensa ultrawide-nya sudah punya sistem autofocus. Untuk record video, lensa ini juga luar biasa. Bisa abadikan video Full HD 30 fps dan 4K 30 fps secara stabil. Resolusi itu juga berlaku saat kita ambil video makro kelas. Mantap bukan? Terus untuk lensa utamanya tidak kalah mantap. HP ini dipersenjatai oleh kamera 50 MP f1.8 sensor by Sony Lithia 700C with OIS, AIS dan PDAF. Bisa record video Full HD 30 fps, Full HD 60 fps hingga 4K 30 fps secara stabil. Selain itu, pada resolusi 4K 30 fps dan Full HD 30 fps, HP ini mampu berganti lensa dari wide ke ultra wide atau sebaliknya. Kalau berpindah dari kamera belakang ke kamera selfie, baru H60 Fusion tidak sanggup. Di bidang ini, Eyang Motorola masih kalah sama Mas Samsul milik saya ini. Namun, Motorola punya ajian pamungkas yaitu sensor flicker tanpa cooldown, yang mana sensor itu tidak ada di Samsung A54 milik saya ini. Terlihat jelas pada perbandingan video di ruangan indoor bermandikan lampu neon, hasil video Mas Samsul tak berdaya meninggalkan jejak flicker cahaya, sedangkan video Eyang Motorola terlihat bersih dari kedipan cahaya.
Oh iya, untuk kamera selfie 32 megapiksel, Motorola Edge 60 Fusion ini bisa record video Full HD 30 fps dan 4K 30 fps aja. Sayang sekali ya, tidak ada opsi Full HD 60 fps dan tidak punya autofocus, hanya fixed focus. Lanjut, aksesoris ketiga ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca, dan keempat ada kartu Perdana XL yang tidak perlu kita coba. Kelima, baru saya bisa jumawa karena kabel USB-nya sudah Type-C to C bro, plus charger power delivery-nya 68 watt. Dan terakhir ada SIM ejector. Minus HP ini ya, belum mendukung eSIM untuk versi Indonesia. Sebagai gantinya, kita dikasih SIM Tri Hybrid yang bisa menampung dual SIM only atau single SIM plus memory card up to 1 TB. Slot memory card ini cukup penting ya, dimana dalam perjalanan kita berjibaku pada tahun 2026 nanti, pasti butuh tambahan ekstra memori untuk menyimpan banyak file. Nah, kalau untuk lubang jack audio, jangan Anda harapkan ya Class ya. Kebanyakan HP 3 juta ke atas sudah menghilangkan lubang itu. Jangan dicari, jangan protes. Dan Bu Guru kira Anda tidak bakal protes dengan kualitas dual speakernya. Powernya memang tidak terlalu kencang karena letak speaker keduanya digabung sama earpiece. Namun baiknya output treble-nya tidak terlalu tajam. Voice bulat, bass lumayan terasa, suara surround-nya cukup nyaring dengan polesan Dolby Atmos. Dengan kesimpulan di tahun 2026 nanti, speaker HP ini tuh tidak malu-maluin. Nilainya 8/10 lah. Coba dengerin. Lanjut, mengenai dapur pacu Motorola Edge 60 Fusion pakai SoC MediaTek Dimensity 7400 4 nanometer, RAM LPDDR4X dan ROM UFS 2.2. Sebelum kami download banyak aplikasi, memori tersisa ada di 233 GB. Mengenai bloatware, aplikasinya cukup minim ya, iklan tentu tidak ada. Namanya stok Android, galerinya aja ikut Google Foto, UI-nya ya simple banget gitu ya. Namun Motorola tetap kasih fitur kekinian, misal Moto AI dan Smart Connect. Dengan Smart Connect, HP ini tuh layak menjadi smartphone seutuhnya. Anda bisa merubah UI laptop like UI HP ini. Untuk drag and drop file antar perangkat juga cukup mudah, tanpa hambatan. Justru yang terhambat menurut saya sih nih ya, pada jadwal update sistemnya Class. HP ini dapat update terakhir di bulan Juli. Belum ada update selanjutnya saat video ini dibuat. Padahal kita dijanjikan oleh Motorola dapat 3 kali update mayor hingga Android 18 dan security patch hingga 2029 loh. Kok nggak ada kabar? Ya moga aja yang Motorola nggak pikun akan janjinya. Walaupun selama saya pakai HP ini tidak ada masalah sih. Tapi you know lah ya, malware virus tuh sifatnya terus berkembang. Takutnya mengganggu faktor keamanan aplikasi di dalam HP ini. Misal M-Banking atau data privacy lainnya. Beralih ke baterai Class, untungnya kapasitasnya tidak terlalu mengganggu. Baterai 5500 mAh-nya terbilang cukup untuk perangkat sekompak ini. Saat Bu Guru tes HP ini untuk lari maraton secara kontinu, jalankan CPU throttling selama 3 jam, mulai baterai 100%, baterainya cuma berkurang 35%. Dengan tingkat kestabilan cukup baik di 89%. Berlanjut, untuk jalankan Antutu 11 sebanyak 3 kali tanpa mode performa, baterai berkurang 17% dengan nilai rata-rata 800 ribuan. Untuk jalankan tes 3D Mark 1 kali, habiskan baterai 5%. Dapatkan kestabilan 92% pada suhu normal di 41 derajat Celcius. Untuk tes Geekbench 6 1 kali, habiskan baterai 2%. Selebihnya untuk nonton YouTube HDR pakai WiFi tetangga, ya 3 jam, habiskan baterai 20%. Untuk record video 16 menit, habiskan baterai 5%. Scrolling TikTok 10 menit, habiskan 2%. Dan lain-lain sampai baterai tinggal 2%. SOT Motorola Edge 60 Fusion bisa tembus 10 jam. Sedangkan untuk data real pemakaian skenario pakai Wi-Fi plus data 5G, banyak buat multimedia, gaming 1 jam, dan foto-foto. Total SOT rata-rata masih dapat 7 jam. So, dari pengalaman pakai Motorola Edge 60 Fusion ala saya, dari pagi sampai malam HP ini masih sanggup. Cuma HP ini mudah menghangat jika aktivitas kita banyak di outdoor. Suhu hangatnya bukan berasal dari bodinya sih, lebih ke arah dari bagian layarnya. Mungkin faktor layar quad curve yang meluber memenuhi penampang depan hingga 91% screen to body ratio, ditambah pula dengan resolusi tinggi 1,5K. Efek ini membuat titik suhu paling terasa ada di bagian depan.
But kalau kegiatan ada banyak di indoor, tentu layar POLED H60 Fusion bisa memanjakan mata Anda. Warnanya sangat tajam, punya 3 opsi pilihan warna. Ada warna natural, radiant, vivid. Doi juga punya refresh rate adaptif 120 Hz. 10 multitouch, punya kecerahan tinggi hingga 1500 nits di outdoor dan kecerahan puncak 4000 nits untuk putar konten HDR. Menurut saya ya, sekelas HP beresolusi 1,5K dengan fitur melimpah, Motorola terbilang jos, meracik baterainya tidak terlalu boros. Dan lagi, untuk proses chargingnya juga sangat cepat. Jika kita aktifkan fitur booster charging dari baterai 2% ke 50%, butuh waktu 17 menit. 30 menit kemudian bisa terisi 85% dan ke 100% butuh waktu 47 menit. HP ini juga punya informasi baterai health, informasi siklus isi baterai, pengisian daya maksimal 80%. Ada pula fitur reverse wired charging yang tidak ada wireless charging dan fitur pengangguran bypass charging. Jadi bagi user gaming 24 jam non-stop, HP ini kurang cocok. Motorola juga tidak secara rinci mengatakan HP ini punya vapor chamber khusus. But untuk push rank ringan ya, sehari 3 kali match dari epic ke immortal, HP ini masih sanggup. Asal skill Anda memadai ya. Karena secara performa H60 Fusion juga memadai. Punya nilai touch sample rate tester 300 Hz, punya gyro hardware, punya RAM gede 12 GB. Taruhlah buat main game Mobile Legends, HP ini terbilang lancar walau settingannya mentok di super ultra, belum ultra. Tanpa cooler, FPS-nya ada di rata-rata 89 FPS dengan grafik FPS-nya cukup rapi. Untuk main game PUBG, settingannya masih smooth extreme 60 FPS. Rata-rata FPS sangat baik di 59 FPS. Untuk game Delta Force, settingan smooth ultimate juga lumayan ada di 49 FPS. Baru kalau untuk main game kelas berat WUWA, settingan low 60 FPS, yang Motorola udah kepayahan. FPS-nya bug roller coaster. Walau rata-rata FPS lumayan di 35 FPS, tapi frame drop terlihat cukup tajam. Berlanjut guys, kita bahas fitur di dalamnya. Fitur mewah haptic feedback jelas ada. Getarannya juga mantap, berasa HP 5 jutaan. Wajar, emang dulu 5 jutaan. Dan bagi Anda yang butuh zoom background, HP ini sudah support. Untuk fingerprint in display dan face unlock lancar dan responsif. NFC, OTG juga ada walau sebatas USB 2.0. Untuk fitur dual aplikasi juga bisa lewat fitur folder aman. Untuk split screen juga mudah, pop screen of course bisa. Untuk wifi-nya sudah versi 6 ya. Tanggapan Wi-Fi-nya jelas lebih baik dibanding HP 4G. Cuma HP ini tidak bisa nyalakan Wi-Fi dan hotspot secara bersamaan atau biasa disebut Wi-Fi sharing. Kalau hotspot biasa jelas bisa. Oh ya, untuk fitur AOD juga tidak bisa. Adanya sebatas fitur ketuk layar aja untuk melihat informasi waktu tanpa membuka lock screen. Dan untuk AI editing, HP ini ikut fitur Google Foto ya kelas. Misal hapus objek atau pindahkan objek bisa di sini. Oke, terakhir kelas kita bahas kameranya. Untuk UI kamera cukup simpel. Tersedia menu more yang berisi night mode kamera. Night mode ini bisa berjalan saat kita ambil foto wide maupun ultra wide. Tapi tidak bisa berjalan di foto selfie. Jadi jika Anda mau selfie di tempat gelap, nyalakan lampu backlight layarnya aja agar hasilnya lebih terang. Selanjutnya ada foto panorama, mosaik foto, tilt shift, time lapse up to 4K, dan kerennya stabilisernya bisa nyala di fitur time lapse. Lalu untuk video ganda kita bisa pakai lensa wide atau pakai lensa ultra wide dengan resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya cukup stabil di kamera depannya, kalau kamera belakang agak berguncang. Ada pula foto pro tapi tidak ada video pro, dan jelas ada opsi foto ultra res 50 megapiksel sebagai main course-nya. Untuk shutter speed 50 megapiksel terbilang cepat, tapi di resolusi ini kita tidak dikasih pilihan zoom. Adanya zoom di foto basic 14 megapikselnya. Untuk foto basic, zoom digital bisa mentok ke 10 kali. Yang disarankan 2 kali atau 4 kali masih oke lah. Motorola juga kasih pilihan mode natural dan mode AI, baik saat mau ambil foto wide maupun ultra wide. Jadi terserah, kalau Anda suka warna pop up, pilih mode AI. Kalau suka warna kalem, pilih mode natural. Kalau saya prefer mode natural ya. Hasil foto di indoor dengan pencahayaan proper, fotonya terbilang tajam. Tekstur rambut berasa terurai natural. Shadownya pas, clean noise, sedikit miss pada pencahayaan ruangan, aslinya aja. Namun bagi saya it's fine. Kesannya
Tampilannya malah lebih berkarakter. Kalau untuk lensa ultra wide hasilnya cenderung lebih gelap. Minimal tekstur masih ada. Jika beralih ke outdoor, baru Anda bisa pede pakai foto ultra wide-nya. Begitupun juga untuk foto potret 24 mm sampai ke 50 mm, bokehnya terbilang crispy. Miss pada ujung rambutnya aja dan itu masih wajar. Oh iya, Motorola juga punya fitur pengambilan bergerak aktif yang bisa kita manfaatkan untuk capture objek bergerak cepat. Dan punya fitur burst foto hingga tak terhingga atau infinity. Nah, kalau hasil story IG by system warnanya cenderung kepucat. Tips amannya seperti biasa, record dulu di 4K lalu upload. Pasti terlihat bedanya. Yap, ini dia Full HD 60 fps ya di Motorola X60 Fusion. Saya pegangin pakai dua tangan ini guys. Ketika saya lihat di viewfinder kameranya terlihat smooth ya. Nanti teman-teman bisa komen apakah memang di Full HD 60 fps ini kualitasnya sangat-sangat stabil. Oke, berlari sambil tes autofocus. Sip. Sip. Oke. Next, sekarang ini 4K 30 fps guys. Kalau di 4K dia bisa berganti lensa ya, dari wide ke ultra wide. Saya pegangin pakai satu tangan. Dan di ultrawide-nya dia ada autofocus juga guys. See? Wah. Tes 1 2 3, cek kita coba cek sound pakai pengaturan audio zoom ya. Apakah ada perbedaan ketika kita matikan? Ini kita pakai audio zoom guys. Cek 1 2 3, sekarang kita matikan ya untuk sistem audio zoomnya. Gimana? Apakah ada perbedaan dari penerimaan suaranya guys? Ini saya record di resolusi 4K ya, 30 fps with stabilizer guys. Kondisinya pagi hari, cuacanya cukup terang ya, sejuk ya, tidak terlalu panas guys. Tapi ya untuk matahari juga sudah ada ya. Ini sekitar jam 7.30 lah. Seperti ini ya. Terlihat cukup anteng sekali ya ini untuk Motorola X60 Fusion guys. Di resolusi 4K 30 fps. Kita coba swing. Juga begitu ya, tidak ada patahan video. So class, impresi awal saya terhadap Motorola H60 Fusion di akhir tahun ini terbilang memuaskan ya. Kemungkinan untuk dipakai di tahun 2026, HP ini juga masih layak. Semua fiturnya terlihat masih sangat relevan. Baik dari segi desain masih cakep, layar juga cakep, foto cakep, video cakep, durabilitas cakep, baterai dan charging juga cakep. Sudah 5G pula. HP ini bagus, recommended untuk dibeli. Tapi yang perlu diperhatikan tempat service centernya ya class. Wajib Anda cek dulu apakah service centernya ada di kota Anda. Kalau ada, gas aja. Toh garansi 12 bulan by Lenovo nggak main-main cuy. Kalau apes dapat unit random, walau Anda pakai 2 bulan diganti baru cuy. Di kelas 3 jutaan level Motorola H60 Fusion sudah tier SSR sebanding dengan Tecno Camon 40 Pro 5G. Dan pasti Anda bertanya mending mana dari keduanya? Kalau Bu Guru sih